Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, isi dan jenis iklan elektronik. Kedua, usaha ekonomi. 3, rukun untuk persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, manfaat keberagaman karakteristik individu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet. Tidak lama kemudian Udin tidur. Udin lupa mematikan radionya. Bangun tidur, Udin langsung mematikan radionya. Udin beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah mencuci muka, Udin bergabung dengan ibu, ayah, dan adik di ruang keluarga menonton televisi. Seperti radio yang didengarkan Udin, di televisi pun ada jeda iklannya. Iklan melalui radio dan televisi disebut iklan elektronik. Media elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk menayangkan iklan adalah internet. Isi iklan elektronik sangat beragam. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Ayo mengamati iklan elektronik untuk mengidentifikasi jenis iklan berdasarkan isinya. Perhatikan iklan televisi yang dilihat Udin dan keluarganya. Perhatikan iklan dari segi isinya. Yang pertama, iklan di televisi menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada halayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Iklan pada gambar termasuk jenis iklan politik. Yang kedua, iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Yang ketiga, iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada halayak menggunakan sampo. Pada gambar iklan di bawah, dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Dilihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan. Kamu telah mengetahui beberapa jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Ada iklan politik, pendidikan, dan kecantikan. Masih banyak jenis iklan elektronik lainnya dilihat dari isinya. Coba kamu identifikasi jenis-jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Tuliskan hasil identifikasimu dalam lembar tugas. Sertakan gambar iklannya. Setiap anak minimal membuat 2 contoh iklan dari satu jenis iklan. Misalnya 2 iklan tentang pendidikan atau 2 iklan tentang kecantikan. Keluarga Udin hidup rukun. Mereka selalu menyempatkan berkumpul dalam ruang keluarga. Keluarga Udin juga membiasakan beribadah bersama.
Keluarga Udin tidak hanya rukun dengan anggota keluarga. Keluarga Udin juga rukun dengan tetangganya. Ketika tetangganya mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas. Dalam 1 minggu, keluarga Udin melakukan olahraga bersama sebanyak 3 kali. Olahraga dilakukan pagi hari sebelum persiapan bekerja dan sekolah. Olahraga yang biasa dilakukan keluarga Udin adalah senam pagi. Sebelum melaksanakan senam, Udin dan ayah bekerja sama mempersiapkan radio kaset dan kasetnya untuk mengiringi senam. Ibu menyiapkan air mineral untuk minum saat istirahat. Selesai senam, semua anggota keluarga Udin melakukan aktivitas masing-masing. Udin dan adiknya persiapan ke sekolah, ayah bersiap ke kantor, dan ibu bersiap membuka toko kelontongnya. Toko kelontong milik Ibu Udin dikelola keluarga sendiri. Inilah toko kelontong yang dikelola Ibu Udin. Selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi. Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Untuk lebih jelasnya, simak beberapa usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok berdasarkan pengelolanya. Usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut. Yang A. Usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. B. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan mebel meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. C. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Contoh lainnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. D. Usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Kemudian yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Yang A. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. B. CV, komanditer, Vetnotscape atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang C. PT atau perseroan terbatas.
PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. D. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang E. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Selain usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok, yang ketiga ada koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha? Coba diskusikan bersama teman kelompokmu, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Laporan hasil diskusi. Akibat malas berusaha antara lain sebagai berikut: tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Orang yang malas dan tak bersemangat akan gagal dalam pekerjaannya. Bagi orang yang bekerja di kantor, mungkin saja dipecat dari kantor dan akhirnya menganggur. Kamu telah memahami beragam bentuk usaha berdasarkan pengelolanya. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola kelompok. Sekarang buatlah clipping berkelompok tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola kelompok dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, cari informasi tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok, baik informasi bergambar maupun tidak bergambar dari berbagai media cetak. Yang kedua, gunting informasi yang kamu peroleh, gunting pula sumbernya. 3. Kumpulkan hasil guntinganmu dan tempelkan pada lembaran kertas folio. 4. Pisahkan antara jenis-jenis usaha perseorangan dengan jenis-jenis usaha kelompok. Yang kelima, bendel per kelompok hingga menjadi sebuah clipping. 6. Berilah judul clipping jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok. 7. Tulis nama-nama anggota kelompokmu. 8. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak Ibu Guru untuk dinilai. 9. Berdasarkan clipping yang kamu buat bersama kelompokmu, isilah jenis usaha perseorangan dan kelompok pada kolom berikut. Ya, disajikan dalam bentuk tabel. Jenis usaha perseorangan ada petani sayur, pedagang keliling, laundry, pengrajin gula merah, dan bengkel motor. Sedangkan jenis usaha kelompok ada Koperasi Pegawai Negeri, PDAM, PT Sumber Arvaria Trijaya, Perum Damri, dan Koperasi Desa. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.